Di awal cerita, kita diperkenalkan kepada Nami, seorang wanita pekerja keras dari generasi Gen Z. Seperti kebanyakan anak muda seusianya, Nami sangat bergantung pada ponselnya untuk segala aktivitas, mulai dari berkirim pesan, bermain game, mendengarkan musik, hingga berbagi momen bersama teman-temannya. Namun, pada suatu malam, Nami yang kelelahan tertidur di dalam bus dan tak menyadari bahwa ponselnya terjatuh. Keesokan harinya, seorang pria yang menemukan ponsel Nami di bus menerima panggilan dari sahabat Nami, Eunjo. Alih-alih menjawab dengan suaranya sendiri, pria itu memilih menggunakan suara wanita dari rekaman yang ada di ponsel tersebut. Setelah mengetahui bahwa ponselnya ditemukan, Nami berencana bertemu dengan pria itu di kafe ayahnya. Namun, tanpa sepengetahuannya, pria itu mulai menyelidiki kehidupan pribadi Nami melalui ponselnya. Hingga pada akhirnya dia harus berhenti saat ada permintaan kata sandi. Namun tak disangka, pria itu dengan sengaja merusak layar dari ponsel tersebut. Sementara itu, di sisi lain, polisi tengah menyelidiki penemuan mayat misterius. Petunjuk aneh berupa suplemen tanaman ditemukan di sekitar lokasi pembunuhan. Detektif Kim Jung Ho mulai curiga ada keterkaitan dengan seseorang dari masa lalu korban. Saat di kafe, pria itu menelepon dan meminta maaf pada Nami karena ponselnya rusak dan memberitahukan alamat tempat dia memperbaikinya. Ia pun disambut dengan cukup ramah oleh seorang teknisi yang ada di sana dan diminta mengisi formulir perbaikan ponselnya. Nami sempat merasa curiga karena di dalam formulir tersebut diminta untuk mengisi kata sandi ponselnya. Namun, Nami tidak ingin ambil pusing dan mengisi semua pertanyaan yang ada di formulir itu. Pria itu sengaja memasang spyware di ponsel Nami dan memungkinkan dia untuk memantau setiap aktivitas Nami tanpa sepengetahuannya. Ternyata, pria ini adalah seorang psikopat yang telah mengincar Nami. Dan tak disangka, teknisi itu adalah orang yang sama dengan orang yang menemukan ponsel Nami. Dengan segala informasi yang ia peroleh dari ponsel tersebut, dia semakin dekat untuk melaksanakan rencana jahatnya. Kini, Nami berada dalam bahaya besar. Dia menjadi target berikutnya dari seorang psikopat yang mengintai dari balik layar ponselnya. Di sini terungkap, mayat wanita yang sempat ditemukan oleh polisi adalah korban sebelumnya. Terlihat dari tampilan wallpaper di laptopnya yang memperlihatkan kondisi wanita yang tengah terikat. Kini, pria itu malah mengganti wallpapernya dengan tampilan foto Nami, seolah mengisyaratkan bahwa Nami adalah target selanjutnya. Keesokan harinya, pria itu dengan mudah menemukan keberadaan rumah Nami dan masuk untuk mencari lebih banyak informasi. Tak hanya itu, pria itu juga tega menguras seluruh uang yang ada di rekeningnya. Jiman yang penasaran dengan keberadaan putranya, Junyeon, memutuskan untuk mengunjungi mantan istrinya. Di sanalah ia mengetahui bahwa Junyeon telah tinggal bersama ibunya setelah perpisahan mereka. Mereka sempat berbicara tentang pohon plum yang mereka tanam bersama ketika Junyeon masih berusia 10 tahun. Namun, kebersamaan itu tak berlangsung lama ketika Jiman mendapatkan informasi baru dari Jung Ho mengenai Junyeon. Dari informasi tersebut, Jiman terkejut mengetahui bahwa Junyeon menggunakan nomor telepon yang terdaftar atas nama seorang wanita yang tidak pernah menggunakan ponsel. Tak tahan dengan rasa penasaran, Jiman mendatangi sebuah komplek perumahan yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal putranya. Di sana, Jiman menemukan berbagai catatan tentang para wanita yang menjadi korban kekejian Junyeon serta kartu nama yang digunakan untuk menjebak korban. Saat Jiman tengah memeriksa catatan tersebut, ia tiba-tiba menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai Junyeon, disertai foto dirinya yang baru saja diambil. Dengan cepat, Jiman mencoba mencari Junyeon di rumah tersebut, namun Junyeon terlalu licin untuk ditangkap.
Setelah kembali ke dalam rumah, Jiman malah menemukan banyak suplemen tanaman serupa dengan yang ditemukan di dekat lokasi mayat-mayat wanita korban. Sementara itu, di kafe milik keluarga Nami, Junyoung terlihat membawa koper besar yang tadi digeledah oleh Jiman. Tak hanya itu, Junyoung memesan minuman spesial di kafe itu yang hanya diketahui oleh pelanggan lama. Nami mulai merasakan kejanggalan pada Junyoung, terutama setelah pria itu mencoba membeli CD lama dan tiket pertandingan baseball, bahkan memperkenalkan diri sebagai ahli IT. Ayah Nami, Sang Woo, memperingatkan Nami agar berhati-hati karena dia merasa banyak kejanggalan pada sikap Junyoung. Namun, Nami malah kesal pada sikap ayahnya yang selalu khawatir berlebihan terhadap dirinya, hingga mereka akhirnya bertengkar. Eunjo berkata pada Nami bahwa sikap ayahnya itu wajar dan seharusnya Nami lebih bisa memakluminya. Ternyata, Junyoung adalah sosok yang sangat licik. Dia mengirimkan pesan dari ponsel Nami yang berisi permintaan maaf kepada ayahnya. Dia lalu mengirimkan link aplikasi dan meminta sang ayah untuk segera menginstal file aplikasi tersebut. Dia mengatakan bahwa aplikasi itu akan memberi keamanan pada ponselnya. Sang Woo yang sempat ragu pun akhirnya menginstal aplikasi tersebut. Setelah mengirim aplikasi berbahaya ke ponsel ayah Nami, ia mulai memantau aktivitas keluarga tersebut. Di tengah malam, Sang Woo menerima pesan aneh tentang paket yang tiba di depan rumahnya. Saat ia keluar untuk mengecek, Junyoung muncul dan menghantamnya hingga pingsan. Nami yang sedang membuka akun Instagramnya kemudian dibuat haru setelah melihat sang ayah memfollow akunnya. Namun tanpa disadarinya, akun Sang Woo sudah dikendalikan oleh Junyoung. Esok harinya, Nami terkejut melihat akun Instagramnya yang memposting hal buruk tentang perusahaan tempatnya bekerja. Nami mengatakan bahwa ponselnya diretas, tapi kantor tidak percaya, dan akhirnya dia kehilangan pekerjaannya. Ternyata Junyoung memang ingin menyingkirkan orang-orang yang berada di sekitar kehidupan Nami. Junyoung ingin membuat Nami frustasi hingga ia bisa dengan mudah untuk masuk dan mengendalikan hidupnya. Nami dan Eunjo memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Keamanan Cyber. Namun, bukannya mendapat solusi, mereka justru terjebak dalam birokrasi yang mempersulit situasi. Dengan rasa frustrasi yang memuncak, keduanya memutuskan untuk menelusuri kasus ini sendiri. Di saat yang sama, Sang Woo akhirnya mengetahui siapa sosok yang telah membuatnya terkapar. Ia mendapati dirinya terikat, dan hacker psikopat itu mengakui bahwa Nami adalah target berikutnya. Junyoung dengan bangga menyatakan bahwa semua ini sudah ia rencanakan sejak pertama kali menemukan ponsel Nami. Di kafe milik ayahnya, Nami dan Eunjo kembali membahas tentang peretasan yang Nami alami. Namun, pengetahuan mereka yang terbatas tentang dunia IT membuat mereka meminta bantuan Junyoung, seorang ahli IT. Bukannya mendapat solusi, Nami justru dihasut oleh Junyoung untuk mencurigai Eunjo sebagai dalang di balik peretasan ini. Amarah Nami pun memuncak, dan ia menuduh sahabat lamanya itu sebagai peretas. Persahabatan mereka akhirnya hancur sesuai dengan rencana licik Junyoung. Di lokasi lain, polisi menemukan mayat baru yang membuat Jiman semakin kesal. Bersama Jung-ho, mereka menemukan lokasi persembunyian Junyoung yang ternyata adalah sebuah tempat reparasi ponsel. Di tempat itu, mereka menemukan catatan Junyoung yang berisi detail setiap korbannya, termasuk Nami. Saat Nami berniat mengkonsultasikan masalah ponselnya di tempat itu, ia bertemu dengan Jiman dan menyadari bahwa teknisi yang memperbaiki ponselnya adalah Junyoung, sosok yang telah merusak hidupnya. Nami akhirnya bekerja sama dengan Jiman untuk menjebak Junyoung. Ponsel yang telah diretas oleh Junyoung ternyata mati karena kehabisan daya
sehingga tidak bisa dilacak oleh Jun Yong. Nami lalu mengundang Jun Yong untuk datang ke rumahnya. Namun, rencana mereka gagal setelah polisi tidak mengenali wajah hacker tersebut. Jiman dan Jung Ho lalu mendapatkan panggilan untuk kembali ke kantor. Di tengah situasi genting itu, Jiman mengantar Nami pulang ke rumah ayahnya agar dia tidak sendirian. Nami menyadari bahwa rumahnya terasa lebih gelap dari biasanya, namun ia tidak menaruh curiga. Setelah memastikan bahwa sang ayah terlelap di kamarnya, Nami merasa sedikit lega. Namun, berganti ponsel ternyata tidak membuat masalah berhenti. Ia kembali menerima pesan dari Jun Yong yang kini juga menggunakan nomor baru. Teror dari hacker psikopat itu semakin menakutkan saat Nami melihat cuplikan video perseteruannya dengan Sang Woo di dalam mobil beberapa waktu lalu. Saat perasaan tak enak mulai menghantuinya, Nami memutuskan untuk mengecek kondisi ayahnya. Namun betapa terkejutnya dia ketika mendapati bahwa Sang Woo sudah tidak berada di kamarnya. Dengan jantung berdebar, Nami berbalik hanya untuk menemukan Jun Yong yang ternyata sudah berada di dalam rumah. Dia melihat ayahnya yang tak sadarkan diri, terikat di kamar mandi dan berada di bawah ancaman Jun Yong. Karena tak berdaya, Nami hanya bisa mengikuti perintah psikopat tersebut. Jiman dan Jung Ho memiliki firasat buruk dan akhirnya kembali ke rumah Sang Woo. Untungnya mereka datang tepat waktu dan berhasil menangkap Jun Yong. Jiman terkejut karena menemukan fakta bahwa Jun Yong bukanlah anak kandungnya. Ternyata Jun Yong yang asli telah meninggal 1 tahun yang lalu. Bahkan, wajah tersiksa Jun Yong menjadi wallpaper di ponsel Jun Yong palsu, memperlihatkan betapa kejamnya sosok psikopat tersebut. Nami mendapati ayahnya tidak berdaya, dan Jung Ho sekuat tenaga berusaha memberikan pertolongan pertama. Dengan amarah yang memuncak, Nami mengambil pistol Jiman dan menembak Jun Yong. Setelah perjuangan panjang, Jung Ho berhasil menyelamatkan Sang Woo meski masih dalam kondisi kritis. Meskipun sempat ditembak, Jun Yong ternyata masih hidup dan kini masih dirawat di bawah pengawasan ketat polisi. Berita tentang tertangkapnya sosok psikopat itu menarik perhatian banyak orang di kota Seoul. Nami mulai menata kembali hidupnya dan membantu ayahnya bekerja di kafe. Namun tiba-tiba dari kejauhan, ia mendapati sosok misterius yang memotret dirinya. Dan film pun selesai.